warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Zulfia, NIM 121824446 dari kelompok 8 akan membahas pertemuan 9 dengan mata kuliah rangkaian kelompok 5, yaitu perancangan berorientasi objek. Di sini nama kelompok 8 yaitu yang pertama ada Restu Pratama dengan NIM 121822296, yang kedua Muhammad Hafiz Ibnu Zaid NIM 121822418, yang ketiga Ira Zulfia 121824446, yang keempat Agung Pramono 121824403, yang kelima Muhammad Rifki Nur Hakiki 121823337. Kami dari kelas 126AA07 Teknik Komputer. Oke, kita langsung saja ke slide pertama. Di sini ada pendahuluan. Poin pertama yaitu sistem berorientasi objek terdiri dari objek yang berinteraksi, yang mempertahankan keadaan atau state lokal dan menyediakan operasi pada state tersebut. Poin kedua ada representasi state bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Kemudian poin ketiga ada proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Oke, kita next. Poin keempat yaitu mengubah implementasi suatu objek atau menambahkan metode atau operasi tidak mempengaruhi objek lain dalam sistem. Poin kelima, hal-hal yang diperhatikan dalam desain berorientasi objek. 1. Memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Yang kedua, desain arsitektur sistem. Yang ketiga, identifikasi objek utama dalam sistem. Yang keempat, kembangkan model desain. Yang kelima, tentukan antar muka. Oke, kita next. Poin selanjutnya, desain berorientasi objek biasanya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Poin selanjutnya ada keuntungan utama dari berorientasi objek adalah A. Sistem analisis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Yang poin kedua, programmer dapat dengan mudah menerjemahkan desain ke dalam kode. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Yang C, bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali atau RUS yang telah diuji dan diverifikasi. Oke, selanjutnya ada A. Identifikasi kelas objek. Di sini ada tujuan identifikasi kelas objek dalam sistem berorientasi objek. 1. Akan analisis gramatikal dan bahasa kelas. Objek dan atribut adalah kata benda. Operasi atau layanan adalah kata kerja. Yang kedua, gunakan entitas nyata atau benda dalam domain aplikasi seperti mobil, peran seperti manajer atau dokter, acara seperti permintaan, interaksi seperti pertemuan, lokasi seperti kantor, unit organisasi seperti perusahaan. Poin ketiga, gunakan analisis berbasis skenario, di mana berbagai skenario penggunaan sistem diidentifikasi dan dianalisis secara bergantian. Oke, kita next. Di sini ada B.
Istilah dalam object oriented. 1. Objek adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Objek diwakili dengan kata benda. Poin ketiga, objek dapat berupa 1. Objek orang atau manusia seperti karyawan atau mahasiswa. Objek tempat seperti kantor, gedung, toko. Objek abstrak seperti transaksi, jadwal, peminjaman. Objek organisasi seperti divisi IT, HRD. Objek peralatan atau benda seperti mobil, buku, baju. Oke. Selanjutnya ada atribut. Poin pertama, suatu objek memiliki atribut tertentu yang merupakan karakteristik yang menggambarkan objek. Kedua, suatu atribut dapat mengambil sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang dihitung. Poin ketiga, domain merupakan satu himpunan nilai-nilai spesifik. Contoh, kelas mobil memiliki sebuah atribut warna. Domain nilai untuk warna adalah putih, hitam, perak, abu-abu, biru, merah, kuning, hijau. Poin selanjutnya ada objek dapat memiliki atribut khusus yang disebut stat. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan status objek saat ini. Misalnya, rekening bank dapat aktif, tidak aktif, tertutup, atau dibekukan. Yang ketiga ada metode. Yang pertama, suatu metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Poin kedua, ada metode dituliskan dengan kata kerja yang menggambarkan apa dan bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Misalnya, objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh pesan ya. Contoh pesan dari pengertian ini. Pesan atau message. Saya ulang yang langsung aja ya, yang udah dijelaskan. Oke, di sini ada instructor mengirimkan intergrade, memberitakan intergrade dengan student record. Jadi ini instruksinya seperti itu ya. Oke. Biar saya jelaskan ininya. Objek instructor mengirim pesan intergrade ke instansi kelas student record. Oke. Lalu selanjutnya ya, objek instructor dan kelas student record dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi di sistem informasi sekolah lain di mana banyak atribut dan metode akan serupa. Jadi instructor ini mengirimkan intergrade ke student record ya, dan student record ini menerima intergrade dan juga bisa memodifikasi objeknya, objek intergrade ini gitu ya. Mungkin oke, kita lanjut lagi. Nah, di contoh pesan ini ada kelas student dan juga metode ya. Dalam atribut ini terdiri dari student number, name, address, telepon, date of birth, fitness record, dan status. Di metode ada add student, delete student, add finish class, change address, change telepon, change status, dan update fitness record. Oke, saya jelasin ini ya di sini ya. Add student itu adalah memberitahu student untuk melakukan aksi. Aksi itu adalah menambah kelas student ya. Nah, kalau dia student adalah menghapus kelas student itu untuk sebuah pesan ya, pesan delete student untuk melakukan aksi dalam untuk menghapus instansi student tersebut. Jadi ini ada dua aksi ya, ada menambah dan juga menghapus. Menambah student dan
menghapus kelas student. Oke, ya di sini ini adalah atributnya dan ini adalah metodenya. Metodenya ada penambahan, terus mengganti alamat, mengganti telepon, mengganti status, dan update files recordnya ya. Jadi ini ada beberapa metode, 1 2 ada berapa ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Semua objek dalam kelas berbagi atribut dan metode yang sama, sehingga kelas seperti blueprint atau template untuk semua objek di dalam kelas. Superkelas adalah generalisasi dari satu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Subkelas adalah spesialisasi dari superkelas. Contoh, superkelas kendaraan bermotor adalah generalisasi dari kelas truck, SUV, minibus, dan car. Subkelasnya itu adalah minibus. Jadi superkelasnya itu adalah kendaraan bermotor. Nah, subkelasnya adalah minibus. Oke. Mewarisi semua atribut kendaraan bermotor. Nah, mewarisi semua atribut kendaraan bermotor, tetapi juga menggabungkan atribut tambahan yang spesifik hanya untuk minibus. Jadi mewarisi semua atribut kendaraan bermotor itu ya ini atributnya ya, truck, SUV, minibus, dan car. Dan yang tambahan yang lebih spesifik adalah subclassnya adalah minibus. Jadi seperti itu ya kelasnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh kelas dan subkelas. Nah, kita jelaskan dulu ya sedikit-sedikit ya. Di dalam kelas ya, dalam trip kelas ada vehicle atau kendaraan dengan atribut make, membuat, model, modelnya apa, year, tahun, weight, bobot, ukuran, color itu adalah warna. Dengan metode start, mulai, stop, berhenti, atau park itu kayak menepi atau parking kalau saya. Oke, di data sini ini adalah atribut umum ya. Dalam make, model, year itu ada atribut umum, dan ini juga metode yang umum dipakai dalam kelas dan subclass. Nah, namun di subclass ini ada uncommon atribut atau atribut yang tidak umum, seperti load limit truck dengan atribut load limit. Load limit apa? Load limit adalah limit penyimpanan, maksudnya batas penyimpanan misalkan penyimpanan batu. Oke, kan pasti ada penyimpanan batu pasir gitu ya, ada limitnya. Oke, ya di sini ya, maaf. Jadi di empat ini adalah atribut umum. Kalau yang stop truck itu adalah metode umum. Nah, sedangkan yang load limitnya adalah atribut tidak umum. Nah, di subclass itu adalah, nah subclassnya kan tuh ada mobil dengan atributnya apa nanti, terus minibus atributnya apa, SUV atributnya apa, dan truck. Nah, atributnya nih sudah ada atribut load limit. Nah, itu nih contoh subclass dan kelas ya. Oke, kita lanjut ke hubungan antara objek dan kelas. Hubungan relationship memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Jadi hubungan ini memungkinkan objeknya bisa berkomunikasi dengan baik ya ketika melakukan fungsi bisnis. Nah, ini memang harus diperlukan di hubungannya. Dan kedua adalah hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lain, bagaimana objek merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superclass, dan subclass ya. Nah, ini hubungan yang kedua. Dan yang ketiga adalah beberapa hubungan lebih kuat daripada yang lain, seperti hubungan antara anggota keluarga lebih kuat dari satu hubungan antara kenalan biasa. Hubungan terkuat disebut adalah warisan. Jadi hubungan antara objek dan kelas ini sangat eratnya. Lihat di sini, hubungan terkuat adalah warisan. Jadi hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lain, bagian objek merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas. Jadi objek dalam kelas, superkelas, dan subkelas itu adalah saling berhubungan ya. Oke, kita lanjut lagi. Karakteristik objek ada enkapsulasi atau encapsulation. Oke, saya jelaskan dulu ya. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam satu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek tersebut. Yang ketiga, merupakan pembatasan ruang lingkup program terhadap data. Dan yang terakhir adalah enkapsulasi, memungkinkan objek untuk digunakan sebagai komponen modular di mana saja dalam sistem, karena data mengirim dan menerima pesan, tapi tidak mengubah
internal objek lain. Oke, ya. Mungkin dari sini adalah penjelasan saya. Nanti akan dijelaskan lagi sama teman saya yang berikutnya. Oke. Oke, saya Muhammad Hafiz Ibnu Zain akan melanjutkan presentasi slide ke-16. Berikut adalah contoh encapsulasi atau encapsulation yang terdiri dari dua jenis, yaitu variabel dan juga metode. Kemudian ada class. Selanjutnya ada pewarisan atau inheritance. Pewarisan adalah salah satu pembeda utama antara sistem konvensional dan sistem berbasis objek. Pewarisan merupakan konsep pemrograman di mana kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lainnya. Kemudian, subkelas Y mewarisi semua atribut dan operasi-operasi yang terkait dengan superkelas X, yang berarti semua struktur dan algoritma data secara original dirancang dan diimplementasikan untuk X agar segera tersedia untuk subkelas Y. Perubahan apapun pada atribut-atribut yang dimuat ke dalam sebuah superkelas X akan diwarisi oleh semua subkelas Y. Berikut adalah contoh pewarisan. Selanjutnya, polymorphism atau polymorphism merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Polymorphism juga mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Polymorphism juga sangat mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas perancangan sistem berorientasi objek. Berikut adalah contoh polymorphism. Selanjutnya kelas-kelas perancangan. Model kebutuhan menentukan serangkaian kelas-kelas analisis yang masing-masing kelas menggambarkan beberapa elemen masalah yang fokus pada masalah yang dilihat oleh pengguna. Himpunan kelas-kelas perancangan adalah memperhalus kelas-kelas analisis dengan menyediakan detail perancangan yang memungkinkan kelas-kelas bisa diimplementasikan. Dua, menciptakan suatu himpunan kelas-kelas perancangan yang baru yang mengimplementasikan suatu infrastruktur perangkat lunak yang mendukung solusi bisnis. Berikut adalah macam-macam kelas-kelas dari lapisan berbeda untuk perancangan bisnis. Yang pertama ada kelas-kelas antarmuka, yaitu pengguna menentukan semua abstraksi yang diperlukan. Kemudian kelas-kelas bisnis, yaitu kelas-kelas yang mengidentifikasi atribut dan operasi atau metode yang dibutuhkan untuk beberapa elemen dalam ranah bisnis. Kemudian kelas-kelas proses, mengimplementasikan abstraksi bisnis yang levelnya lebih rendah untuk sepenuhnya mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Kemudian selanjutnya kelas-kelas persisten, mengimplementasikan data store yang akan diteruskan setelah eksekusi perangkat. Kelas-kelas sistem, mengimplementasikan manajemen PL dan mengendalikan sistem-sistem agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Next.
Oke, lanjut lagi ya. Oke, karakteristik kelas perancangan. Yang A, lengkap dan cukup. Nah, suatu kelas perancangan seharusnya menjadi enkapsulasi lengkap dari sebuah atribut dan metode yang dapat layak diharapkan. Nah, terus yang kedua adalah cukup berarti memastikan bahwa kelas perancangan berisi hanya metode-metode yang cukup untuk mencapai tujuan kelas. Contoh kelasnya ya, kelas sense adalah lengkap hanya jika kelas ini berisi semua atribut dan metode yang dapat layak disosialisasi dengan pembuatan suatu scan video. Oke, jadi ya, kelas scan adalah lengkap jika hanya di kelas ini berisi semua atribut dan metode yang dapat layak sosialisasi dan pembuatan suatu scan video. Jadi ini cukup berarti memastikan bahwa kelas perancangan ada metode ya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf penjelasannya masih kurang ya. Karakteristik kelas perancangan. Yang pertama, yang B adalah sederhana ya. Lanjutannya ini adalah lanjutan dari karakteristik kelas perancangannya. Yang B ada sederhana. Nah, metode-metode yang dihubungkan dengan sebuah kelas perancangan harus fokus ke pencapaian satu fungsi spesifik pada kelas. Contoh, kelas video klip memiliki atribut start point dan end point untuk mengindikasikan titik awal dan titik akhir. Jadi metode-metode yang dihubungkan ini harus fokus ya. Pencapaiannya juga harus spesifik. Nah, ini dalam metode dalam sederhana karakteristiknya. Karakteristik sederhana itu ya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Karakteristik kelas perancangan lanjutan. Yang C adalah kohesi tinggi. Nah, di kohesi tinggi ini, kelas perancangan kohesif adalah single minded. Oke, artinya kelas ini memiliki satu kumpulan kecil. Jadi single minded itu adalah satu kumpulan ya, satu kumpulan kecil. Nah, tanggung jawab yang fokus dan menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi, satu kumpulan kecil ini fokus untuk menerapkan atribut dan menjalankan tanggung jawabnya. Jadi, kohesi tinggi ini memiliki tanggung jawab dalam satu kumpulan kecil. Oke ya. Contohnya, kelas video klip dapat berisi satu kumpulan metode-metode untuk mengedit klip video. Oke, ini ya. Saya mengedit video aja ya. Jadi, sebuah video klip ini banyak sekali kumpul-kumpulannya, misalkan kayak beberapa layer atau apa gitu ya. Beberapa metodenya, metode cara untuk mengedit klip video. Nah, kohesi ini dijaga asalkan setiap metode fokus semata-mata pada atribut yang diasosiasikan dengan atribut video tersebut. Ya, jadi ini kohesi tinggi ini memiliki satu kumpulan kecil, tanggung jawabnya cuman untuk menerapkan atribut dan metodenya. Jadi contohnya seperti video klip ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Karakteristik kelas perancangan. Lanjutan lagi. Yang D adalah keterhubungan rendah. Oke ya. Nah, jika sebuah model perancangan memiliki keterhubungan tinggi atau semua kelas perancangan berkolaborasi dengan semua kelas perancangan lainnya, sistem menjadi sulit diimplementasikan, diuji, dan dipelihara. Oke, ini ada keterhubungan yang rendah ya. Kelas perancangan pada subsistem memiliki hanya pengetahuan terbatas tentang kelas-kelas lain. Nah, yang ketiga adalah pembatasan ini dinamakan law of Demeter, yang menyatakan bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirimkan pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. Nah, ini adalah keterhubungan rendah ya. Jadi kalau sebuah model perancangan memiliki keterhubungan yang tinggi, maka akan menjadi sulit ya, sulit diimplementasikan. Dan kelas perancangan pun akan jadi pengetahuan terbatas, dan pembatasan ini dinamakan law of Demeter ya, law of Demeter. Bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirimkan pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. Jadi ini adalah keterhubungannya yang rendah ya. Kalau tinggi akan menjadi sulit diimplementasikan. Nah, jadi ini pembatas ini malah dinamakan law of Demeter. Oke ya, kita lanjut lagi. Yang keempat, pendekatan pemrograman terstruktur. Nah, karakteristik pendekatan berorientasi prosedur atau fungsi ini terdiri dari yang pertama, penanaman pada sesuatu yang harus dikerjakan atau algoritma pemecahan masalah. Yang kedua, program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil. Yang ketiga, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Yang keempat, data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain yang terkait. Yang kelima, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Nah, yang keenam ini adalah menggunakan pendekatan top down. Jadi ini adalah prosedur fungsinya. Yang pertama itu pendekatan melalui algoritma. Berarti kita harus memecahkan masalah. Pemecahan masalahnya, apa penekanan harus harus dikerjakan. Nah, yang kedua, program kecil dipecah menjadi program kecil. Nah, setelah kita telah mengetahui pemecahan masalah penekanan pada sesuatu data ya yang harus dikerjakan, lalu kita yang pemecahan masalah yang sangat berukuran yang besar-besar itu kita dipecah lagi menjadi program-programnya lebih kecil. Nah, yang ketiga, kebanyakan fungsi prosedur sebagai data itu adalah data global. Oke. Selanjutnya, data bergerak secara bebas. Nah, berarti ini caranya bebas, bukan terbatas ya. Dari sistem fungsi ke fungsi yang lain, yang terkait, maksudnya yang terkait dengan pendekatan berorientasi prosedur fungsi ini ya, program terstruktur. Oke, yang kelima adalah fungsi-fungsi transformasi data dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Jadi, fungsi-fungsi ini akan mentransformasi data. Jadi misalkan yang sudah yang ini apa ya misalkan sudah berada belakang sebelumnya akan ditransformasi ke bentuk yang lainnya dan akan menggunakan pendekatan yang cara top down. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, struktur pemrograman terstruktur. Struktur umum pemrograman terstruktur. Oke, di sini ada main terdiri dari fungsi pertama dan fungsi kedua. Nah, fungsi pertama itu memiliki cabang lagi, yaitu fungsi ketiga dan fungsi keempat. Nah, di fungsi kedua ini memiliki berhubungan dengan fungsi keempat dan fungsi fungsi kelima. Jadi untuk fungsi 1 2 berhubungan dengan pada fungsi keempat. Ya, contohnya seperti ini ya. Pengertiannya nih. Jadi fungsi pertama dan fungsi kedua. Jadi ini berhubungan dengan fungsi keempat. Nah, oke. Dan ini fungsi jadi fungsi pertama itu berhubungan dengan fungsi 3 dan fungsi 4. Nah, fungsi 2 punya keterhubungan dengan fungsi 4 dengan fungsi 5. Jadi fungsi 1 2 keterhubungannya dengan fungsi 4. Oke, lanjut. Hubungan data dan fungsi pada pemrograman terstruktur. Oke. Di sini ada fungsi data global. Ya, dua-duanya data global. Nah, di sini ada beberapa keterhubungan. Yaitu pertama fungsi data lokal. Data global ini pada fungsi data lokal, fungsi yang pertama, dan data global ini juga berfungsi pada fungsi data lokal pertama, dan ini fungsi data lokal yang kedua, dan inilah fungsi ketiga yang ke data lokal. Jadi intinya semuanya saling keterhubungan ya. Data global ini ke sini terus dan ke sini juga, dan ini juga data global ke fungsi 1 2 dan 3. Jadi saling berhubungan ya ini fungsinya. Oke, kita lanjut lagi. Pendekatan berorientasi objek. Oke, karakteristik pada pendekatan berorientasi objek. Pendekatan lebih kepada data, bukan fungsi prosedur. Program besar dibagi menjadi beberapa objek. Yang ketiga adalah struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Nah, yang keempat, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Nah, yang kelima adalah data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Yang keenam, objek-objek dapat saling berkomunikasi dan saling mengirim message satu sama lain. Nah, sedangkan yang ini ya bahwa menggunakan pendekatan bottom up. Yang tadi kan top down. Nah, sekarang bottom up. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya. Akan dijelaskan lagi, Man. Yang kelima, pendekatan berorientasi objek. Karakteristik pada pendekatan berorientasi objek. 1. Pendekatan lebih kepada data. Berarti bukan fungsi atau prosedur. 2. Program besar dibagi menjadi beberapa objek. Ketiga, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Keempat, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Yang keenam, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message satu sama lain. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan secara bottom up. Ini adalah pengorganisasian data dan metode pada pendekatan berorientasi objek. Keenam, perbedaan pemrograman terstruktur dengan pendekatan berorientasi objek. A. Pemrograman terstruktur. Permasalahan dilihat sebagai urutan sesuatu yang harus dikerjakan, seperti input, proses, output.
Fokus utamanya pada fungsi atau prosedur. Data global pada program yang sangat besar, sangat sulit untuk dilacak. Jika merevisi data global, maka merevisi setiap fungsi yang menggunakan data global. Tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik, karena fungsi-fungsi berorientasi pada aksi dan tidak berhubungan langsung dengan permasalahan. Kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan usable components, karena tidak ada standarisasi modul. B. Pendekatan berorientasi objek. Penekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh objek. Pendekatan lebih kepada data. Perubahan pada struktur data internal tidak mempengaruhi struktur data objek yang lain. Penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda, seperti penggunaan bersama untuk desain dan kode. Menggunakan pendekatan secara bottom up. Fungsi atau prosedurnya berbagi data global. Sekian penjelasan dari kelompok kami untuk materi pertemuan 9. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.